Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam keadaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Ghiyathal Mustaghisin. Agisna, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita terus bersyukur, mengucapkan syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar kepada kita, yang telah diberikan maupun yang sedang kita terima dan akan kita terima. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nabi Ayub adalah salah seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia itu tidak menjadi umat atau manusia yang sesat, yang jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub adalah seorang Rasul yang sangat taat, rajin beribadah, tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tunduk kepada apa yang telah diberikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Akhirnya melihat keadaan Nabi Ayub yang begitu rajin, begitu baktinya, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan iblis laknatullah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, aku ingin menjerumuskan hambamu yang bernama Ayub. Itu ucapan setan iblis laknatullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setan iblis tersebut, wahai iblis, bagaimanapun caramu, kamu tidak akan mampu untuk menjerumuskan hambaku yang bernama Ayub itu. Kemudian setan iblis pun karena sangat bencinya kepada Nabi Ayub alaihissalam itu, lalu kemudian semua kebun dan sawah yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu hangus terbakar, habis dilalap api, hancur berantakan. Lalu kemudian setan iblis itu setelah menghancur leburkan kebun dan sawah, merusak kebun dan sawah Nabi Ayub tersebut, setan iblis itu pergi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah sampai setan iblis itu di dekat Nabi Ayub alaihissalam, setan iblis itu mengatakan, apakah kamu, hai Ayub, tidak mengetahui bahwa kebun sawahmu itu sudah rusak?
namun kamu ini masih tetap saja sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Ayub menjawab setan iblis tersebut, walaupun harta kebun dan sawah saya itu adalah rusak, berantakan, itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya, saya rela, saya ikhlas dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Mendengar jawaban Nabi Ayub alaihissalam itu, iblis tidak tinggal diam. Lalu kemudian semua hewan-hewan ternak Nabi Ayub itu mati akibat ulah setan iblis yang membawa virus yang mematikan, sehingga semua hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam itu mati semua tanpa terkecuali. Kemudian setelah semua hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam mati semuanya, lalu setan iblis pun mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Ayub, itu kata setan iblis kepada Nabi Ayub, apakah kamu tidak mengetahui bahwa semua hewan ternak yang kamu miliki itu sudah mati semuanya? Tidak ada yang tersisa satu ekor pun. Namun kamu masih tetap saja bersujud dan bersujud menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub pun menjawab setan iblis tersebut, walaupun semua harta kekayaan yang aku miliki itu, kebun dan sawah, hewan-hewan ternak yang aku pelihara itu hancur mati semuanya, binasa semuanya, itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya, saya sudah ikhlas dan rela terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Mendengar jawaban Nabi Ayub alaihissalam itu, setan iblis pun pergi dengan tangan kosong, tidak mendapatkan jawaban yang menggembirakannya. Lalu kemudian setan iblis mempunyai siasat yang lebih dahsyat, yang dikira itu akan bisa meluluh lantakkan iman takwa Nabi Ayub alaihissalam. Di saat Nabi Ayub alaihissalam sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu setan iblis itu menghembuskan virus yang masuk melalui hidung Nabi Ayub, dan di sanalah Nabi Ayub merasakan badan yang kurang enak, menggigil akibat virus yang dimasukkan oleh setan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam itu. Lalu kemudian Nabi Ayub menjadi sakit, semua anggota badan Nabi Ayub menjadi sakit akibat virus yang masuk ke dalam jasad Nabi Ayub tersebut. Sehingga di seluruh badan Nabi Ayub itu terdapat ulat-ulat yang memakan daging Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian disitulah Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan lidah dan hati Nabi Ayub itu dimakan oleh ulat tersebut. Lalu kemudian karena Nabi Ayub kondisinya adalah sudah dihinggapi oleh ulat-ulat yang begitu banyak di tubuhnya karena penyakit yang dideritanya, semua rakyat umat Nabi Ayub itu menjauh dari Nabi Ayub karena bau busuk yang keluar dari badan Nabi Ayub yang
sedang sakit, sehingga istri-istri Nabi Ayub pun menjauh daripadanya, tidak sanggup untuk mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Namun hanya seorang istri beliau yang tetap setia kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu Siti Rahmah, yang selalu setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam walau dalam keadaan bagaimanapun keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diasingkan oleh umatnya untuk menyingkir dari kampung tersebut. Lalu kemudian Nabi Ayub pun menyingkir bersama istri beliau yaitu Siti Rahmah ke tempat yang jauh dari pemukiman warga pada saat itu. Lalu kemudian setelah beberapa tahun menderita atau mengalami keadaan kondisi yang begitu parahnya, istri Nabi Ayub, Siti Rahmah itu meminta kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, engkau adalah seorang utusan Allah, seorang Rasul Allah. Apabila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa engkau akan selalu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengarkan permintaan sang istrinya Siti Rahmah yang selalu setia mendampinginya, lalu kemudian Nabi Ayub menjawab istrinya, "Wahai istriku Siti Rahmah, aku malu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyakit yang aku derita ini. Aku sudah 70 tahun menjalani hidup ini dalam keadaan kondisi sehat, yang benar-benar sehat walafiat. Namun baru beberapa tahun aku mengalami penyakit ini. Aku malu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhanku ini. Wahai istriku tercinta Siti Rahmah." Mendengar jawaban Nabi Ayub alaihissalam, Siti Rahmah pun tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, namun tetap setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah cukup 70 tahun penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam itu, lalu di sanalah Nabi Ayub alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari penyakit yang dideritanya itu. Kemudian setelah selesai doa Nabi Ayub alaihissalam agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah seorang malaikat kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan membawa selembar daun pohon dari dalam surga. Lalu kemudian daun yang dibawa dari dalam surga itu Nabi Ayub alaihissalam menggunakannya untuk mengobati semua penyakit yang ada di tubuhnya itu. Setelah diobati dengan daun yang dibawa oleh malaikat dari dalam surga itu, maka ulat-ulat yang ada di tubuh Nabi Ayub itu berguguran jatuh semuanya. Tidak ada yang tersisa, dan akhirnya Nabi Ayub kembali menjadi seperti semula, sehat, kondisinya sehat walafiat keadaannya. Nah, lalu setelah kondisinya sehat walafiat, maka kembalilah Nabi Ayub menjalankan tugasnya sebagai Rasul untuk menyampaikan dakwah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, dan umatnya pun menerima keadaan Nabi Ayub alaihissalam, tidak mengasingkan Nabi Ayub alaihissalam karena sudah kondisi Nabi Ayub alaihissalam itu sudah
normal kembali, sehat walafiat seperti dahulu kala yang dilihat oleh umatnya tersebut. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pelajaran yang cukup bermanfaat bagi kita semua, agar dalam menghadapi berbagai musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersabar atas musibah, berbagai musibah yang kita hadapi di dunia ini, dan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga musibah-musibah itu kita ikhlaskan, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan ridha, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.